untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, mutu atau mutu pendidikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah gambaran menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam mengetahui kebutuhan yang diharapkan. Itu namanya mutu. Lagi, gambaran menyeluruh atau karakteristik dari suatu barang atau jasa yang menunjukkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Dalam hal ini tentunya adalah pendidikan. Mencakup 1. Input, 2. Proses, 3. Output, dan dalam pendidikan Islam harus ditambah lagi 1, yaitu outcome. Jadi, mutu pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, tidak lain dan tidak bukan itu dilihat dari 4 ini. Sejauh mana inputnya itu bisa disupervisi dan dievaluasi dengan betul, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana, dan outcome-nya bagaimana. Nah, ini kelemahan pendidikan Islam nih. Bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia ini, kelemahan pendidikan Islam itu outcome itu tidak menjadi objek supervisi. Outcome-nya tidak menjadi objek supervisi. Cuma sampai kepada output. Mau bukti? Bukti ambil saja contoh. Pelajaran sholat. Inputnya cukup dievaluasi. Buku-buku referensinya dan lain-lain sebagainya ada, inputnya cukup. Progresnya juga cukup. Outputnya juga ada. Tapi outcome-nya tidak pernah disupervisi. Sebagai objek tidak pernah disupervisi. Pelajaran sholat. Ya, pelajaran sholat. Outputnya ada. Tapi outcome-nya itu tidak pernah disupervisi. Ya, para koruptor. Saya tanya dulu, para koruptor itu salah enggak? Salat, Pak. Pertanyaan kedua, salatnya betul enggak? Allahu alam bisawab, dokter. Syarat-syarat dan rukunnya betul, Bapak. Betul, salatnya betul. Salatnya benar enggak? Salatnya benar. Salatnya benar, siapa yang bilang tadi salatnya benar nih? Betul tapi tidak benar, Tidak Bapak. benar karena masih korupsi. Ya, Masih Betul tapi tidak benar. belum benar, Pak. Tapi belum dimasukin ini, Ustaz. salatnya betul, tetapi Nah, salatnya itu. tidak benar. Oh, salatnya. Kenapa tidak benar? Karena Tidak ngefek. tujuan akhir daripada salat itu tidak lain dan tidak bukan adalah tanha anil fahsya. Wal mungkar. Dan mungkar. Nah, kenapa dia bisa korupsi padahal dia salat? Kenapa sih bisa korupsi padahal dia haji sekian, umrah setiap tahun? Kenapa? Outcome-nya tidak ada, tidak disupervisi, tidak dievaluasi. Ya. Outcome. Tapi outputnya iya. Coba lihat kalau dia salat, tidak ada yang salah salatnya. Iya, Dirinya benar, bacanya benar. iya maksud. Malah salat jamaahnya lebih rajin daripada kita. Ya, segala macam. Salatnya betul, tetapi salatnya tidak benar. Outputnya ada, tetapi outcome-nya tidak ada. Inilah kelemahan pendidikan Islam sekarang ini. Nah, disinilah letak supervisi. Nah, untuk mengetahui itu, maka perlu kita bahas elemen-elemen apa saja, elemen-elemen pendidikan saja ada dalam membangun kualitas pembelajaran. Ada 9 elemen yang perlu diperhatikan nih.
kaitannya dengan supervisi dan evaluasi pendidikan. 1. Visi pendidikan. Tujuan akhir yang ingin dicapai itu apa? Itu namanya visi. Gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan pendidikan yang berisikan cita-cita dan cita yang ingin ditegakkan. Visi. Kalau dibawa kepada pendidikan Islam itu ini namanya niat. Niat. Elemen pertama itu adalah niat. Niat itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah energi positif yang ada di dalam diri seseorang yang melahirkan semangat untuk beraktivitas. Itu namanya niat. Itu visi. Tujuan akhir yang ingin dicapai. Itu. Maka innamal a'malu binniyat. Visi. Innamal a'malu binniyat, inilah yang menentukan niatnya. Maka semua apapun yang kita lakukan harus dimulai dengan niat. Niatnya itu adalah karena Allah. Karena niat ini sifatnya abstrak, karena visi ini sifatnya abstrak, maka harus diturunkan menjadi misi. Niat itu sifatnya abstrak, harus diturunkan menjadi impian. Saya salat karena Allah. Niat saya, visi saya. Tetapi ini sifatnya abstrak, maka saya harus turunkan menjadi impian. Impianku adalah untuk masuk surga. Impianku. Nah, visi pendidikan itu gambaran tujuan akhir. Visi pendidikan Islam itu tidak lain dan tidak bukan adalah visi akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebahagiaan. Tapi sifatnya abstrak. Maka harus diturunkan menjadi misi. Misi itu adalah impian. Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh usaha. Jadi impianku itu adalah masuk surga. Impian ini masih sifatnya abstrak, masih sifatnya terlalu, artinya perlu diturunkan lagi menjadi cita-cita. Jadi impian itu aku mengimpikan, aku salat mengimpikan untuk masuk surga. Masih sifatnya abstrak. Oleh sebab itu harus diturunkan menjadi cita-cita. Cita-cita itu tidak, impian itu adalah cita-cita yang mempunyai target. Target. Saya bawa kepada perumpamaan yang lebih gampang. Saya bekerja niatku karena Allah. Karena sifatnya abstrak, maka saya harus turunkan menjadi impian. Impianku untuk memiliki rumah. Impianku untuk memiliki motor. Impian ini kalau saya tidak turunkan menjadi cita-cita, visi ini kalau saya tidak turunkan pada objektif atau tujuan, maka itu hanya mimpi. Oleh sebab itu, maka impian itu adalah cita-cita, impian itu adalah cita-cita yang punya target. Targetku untuk mendapatkan mobil, targetku untuk mendapatkan rumah itu adalah 3 tahun. Itu namanya tujuan pendidikan, sudah punya target. Apa saja yang akan dicapai atau apa yang dihasilkan oleh sistem pendidikan. Jadi sudah jadi cita-cita nih. Cita-cita kalau tidak diturunkan, ya, tidak diturunkan menjadi cita-cita, menjadi sasaran, ya, menjadi harapan, ya. Jadi harapan, harap cita-cita itu adalah harapan yang targetnya itu dengan sesuatu tindakan, harapan.
Apa tindakannya supaya saya bisa dapat rumah? Apa tindakannya supaya dapat motor? Setiap bulan saya potong gaji. Saya harus sisihkan dari gaji saya itu sekian. Sehingga 3 tahun yang akan datang itu sudah akan saya miliki rumah. Saya akan miliki motor. Itu sudah punya sasaran. Itu sudah harapan. Nah, sasaran ini tidak mungkin jalan kalau tidak ada kebijaksanaan. Tidak mungkin jalan kalau tidak ada kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini diwujudkan dalam bentuk program. Nah, impian menjadi cita-cita, cita-cita menjadi harapan, harapan menjadi program, program baru menjadi tindakan. Jadi sasaran pendidikan harus diturunkan menjadi kebijakan pendidikan. Apa itu kebijakan pendidikan? Pedoman, pegangan, atau petunjuk setiap usaha dari kegiatan bagi usaha pendidikan. Baru namanya program. Baru kegiatan. Setelah ada kegiatan, maka yang ke-8 di sini adalah indikator. Indikator kerja. Ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Baru terakhir, itu namanya elemen yang ke-9 itu adalah profesionalisme. Profesionalisme di sini dalam kaitannya supervisi, maka tentunya di sini adalah lebih menekankan kepada profesionalisme guru. Walaupun tidak mengabaikan bahwa juga profesionalisme kepala sekolah dan supervisor. Atau supervisor dalam pengertiannya di sini adalah kepala sekolah dan pengawas. Nah, ini 9 inilah yang menjadi elemen pendidikan dalam membangun kualitas pembelajaran. 9 hal inilah yang menjadi perhatian, menjadi pegangan dasar, konsep dasar, substansi yang mesti diketahui bagi orang supervisor, seorang supervisor. 9. Ada visinya, visi pendidikannya bagaimana, misinya bagaimana, objektif atau tujuannya bagaimana, sasarannya bagaimana, kebijaksanaannya bagaimana, programnya pendidikan bagaimana, kegiatan pendidikan, indikator kinerjanya bagaimana, dan terakhir adalah profesionalisme. Bagi pendidikan Islam, ya, profesionalisme itu bukan hal yang susah atau yang sulit dalam pendidikan Islam. Karena kaidah-kaidah tentang profesionalisme sudah jelas di dalam pendidikan Islam. Profesionalisme itu bagi pendidikan Islam ditandai dengan 3 hal. 1, kafa'ah, ada kemampuan. Jadi seseorang itu dapat dikatakan seorang profesional kalau dia punya kemampuan. Atau disebut dalam bahasa agamanya itu adalah kafa'ah, kemampuan, atau istilahnya dengan kompetensi. Nah, kompetensi seorang guru itu ada 4. Kompetensi intelektual atau kompetensi akademik, kompetensi sosial, kompetensi personal, dan kompetensi profesi. Ya. Jadi seorang guru itu harus punya 4 kompetensi ini baru kita katakan bahwa ini guru ini profesional. Ya. Punya kompetensi akademik, artinya dia punya ilmu tentang bagaimana cara mengajar dan metode bagaimana cara mengajar, menguasai materi, dan lain-lain sebagainya. Itu namanya kompetensi intelektual. Kafa'ah bagi pendidikan Islam itu tidak susah.
Karena untuk mendapatkan suatu kafa'ah itu melalui ilmu. Ilmu itu bagi orang Islam itu wajib. Talabul faridatu ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, itu baru namanya profesionalisme. Indikator kedua, profesionalisme itu adalah umul amal, semangat kerja. Bagi pendidikan Islam, semangat kerja itu bukan suatu hal yang susah. Karena Islam itu menganggap bahwa apapun yang kita lakukan, itu anggap saja sebagai ibadah. Nah, kalau kita mengajar, kita menganggapnya sebagai ibadah, maka tidak ada seorang guru pun yang tidak akan mempersembahkan yang terbaik. Pasti dia akan mengerjakan pekerjaannya itu dengan sepenuh hati. Pasti guru ini akan melakukan pekerjaannya itu dengan betul-betul akan mempersembahkan yang terbaik. Karena ini adalah ibadah. Ibadah konteksnya pahala, pahala konteksnya sedekah. Dan tidak susah. Nah, yang ketiga, indikator yang ketiga itu adalah amanah. Amanah bagi Islam tidak ada masalah. Karena memang kita adalah ada tauhid, dimanapun kita berada, kapanpun Allah senantiasa melihat dan mendengar kita. Jadi kalau kelemahan pendidikan Islam tadi itu tidak disebabkan karena outcome-nya tidak pernah dievaluasi, tidak pernah supervisi, maka sangat bergantung juga pada hal yang kedua ini. Kelemahannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah sikap profesionalisme guru. Kebanyakan sekarang ini kan gurunya ya sudah, yang namanya guru pasti sudah berdisiplin, diangkat, diakui, punya dia segala macam. Tapi cara kerjanya masih sikapnya amatiran. Cara kerjanya masih sikapnya amatiran. Seorang yang profesional pasti akan dihargai, ditempatkan pada yang tepat, yang lebih tinggi daripada seorang yang sifatnya amatiran. Pemain boxer itu kalau dia profesional pasti setiap bertanding pasti honornya tinggi sekali, ya bisa 5 juta dolar sekali naik di ring kalau dia profesional. Tapi kalau amatiran itu cukup dibayar 100 juta, 100.000 cukup. Sama dengan guru, saya selalu mengatakan pada S1 ini. Karena S1 itu banyak sekali menjadi guru privat. Kenapa kamu dihargai dengan hanya 15.000 sekali datang, padahal guru-guru gitar, guru-guru privat gitar itu sekali datang dibayar 150.000, 1:10. Kok kamu digaji, diberi honor cuma 15.000? Sadar enggak? Kenapa? Ya, itu karena kamu tidak profesional. Tidak profesional, amatiran. Ya. Datangnya terlambat. Datangnya sekedarnya begitu, memberikan pelajaran sekedarnya begitu. Tidak memberikan kepuasan, tidak bermutu. Tidak ada peningkatan kualitas seperti yang saya singgung tadi, bahwa substansi daripada supervisi tidak lain dalam peningkatan kualitas. Rela digaji dengan dihonor dengan 15.000 sekali datang dibanding dengan guru bahasa Inggris, sama-sama bahasa Arab, ya sama-sama, tapi 150.000 banding sekali datang karena Anda tidak profesional, amatiran. Saya sebagai ketika bertugas berapa kali, hampir sebelum COVID ini hampir 2 kali saya mewakili forum peningkatan martabat tenaga kerja ke Hong Kong, ke Makau, ke Singapura. Itu kalau ada orang yang dites untuk itu ke sana, saya tanya. Pertanyaan pertama saya itu adalah, kamu minta gaji berapa? Kalau dia jawab bahwa terserah, pasti saya tidak luluskan. Kenapa? Karena ini orang tidak profesional. Kalau dia sanggup mengatakan bahwa sekian, walaupun jumlah yang kita akan berikan itu lebih daripada itu, pasti saya akan terima.
Karena ini menunjukkan ini adalah orang profesional. Pasti dia indikator 4 kemampuan tadi itu pasti dimiliki. Dia punya kompetensi pedagogik, punya kompetensi personal, punya kompetensi sosial, dan punya kompetensi profesi. Ya, itu namanya profesional. Ini kelemahan kedua dari pendidikan Islam selama ini. Kalau demikian, profesionalisme pendidikan itu apa? Sistem pendidikan harus dikelola atas dasar sistem manajemen yang sehat. Itu namanya profesionalisme. Mahasiswa harus profesional. Dosen harus profesional. Orang yang terlambat itu tidak profesional. Alasannya macet. Kenapa tidak macet? Kenapa tidak diperhitungkan? Diperhitungkan bahwa perjalanan itu akan macet di sini dan lain sebagainya. Artinya di sini tidak dikelola dengan sistem manajemen yang sehat. Bersedia mengkaji ulang aspek historis yang ada pada institusi pendidikan yang ada. Kalau orang hanya mengikuti apa yang sudah ada, tidak berusaha untuk mengembangkannya, itu tidak profesional. Orang Arab ketika Rasulullah datang, kenapa kamu menyembah berhala? Apa jawabannya? Ya kami dapatkan orang-orang nenek-nenek kami begitu. Ini orang tidak profesional. Dalam arti profesional pendidikan. Sistem manajemen yang digunakan dalam mengelola pendidikan itu memberikan peluang untuk transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Itu namanya profesionalisme pendidikan. Ada transparansi, ada partisipasi, dan ada akuntabilitas. Jadi, profesionalisme pendidikan itu adalah bagaimana sistem dan praktisi pendidikan mampu mengikuti perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu namanya profesionalisme pendidikan. Nah, jika pendidikan ingin berubah sesuai dengan kompleksitas masa depan, perubahan-perubahan perlu dilakukan secara terus-menerus, tersistem, karena masa depan tingkat keusangan kelembagaan dan program pendidikan juga akan berjalan dengan cepat. Disinilah perlu ada yang kita kenal dengan supervisi. Paling tidak ada 3 hal yang kita hadapi sekarang ini. Dengan adanya globalisasi, dengan adanya demokratisasi, dengan adanya humanisme, itu sesuai dengan kompleksitas masa depan, dengan 3 hal yang kita hadapi itu memerlukan perubahan-perubahan yang terus-menerus secara ekstrim. Karena bagaimanapun keusangan pelembagaan dengan program-program yang ada itu perlu berjalan sesuai dengan zamannya. Maka perlu namanya supervisi. Inilah arti mata kuliah kita. Mengapa perlu kita belajar supervisi pendidikan? Mengapa kita perlu mengikuti pelajaran mata kuliah, supervisi, dan evaluasi pendidikan? Masuk. Supervisi pendidikan itu apa? Supervisi pendidikan itu terdiri dari 2 kata. Supervisi terdiri dari 2 kata. Super dan visi. Kata-kata super itu dalam bahasa Indonesia itu adalah sifatnya lebih, hebat, istimewa. Itu namanya super. Kata-kata super ini sudah kita dengar, sering dengar. Ada namanya super me, ada namanya super, ya. Banyak kata-kata super itu. Super itu artinya memiliki kelebihan, memiliki kehebatan, memiliki keistimewaan dibanding dengan yang lain. Sedangkan visi itu adalah melihat
Jadi arti supervisi itu tidak lain dan tidak bukan adalah melihat bagian mana dari kegiatan yang masih negatif untuk diupayakan menjadi positif. Dan yang sudah positif lebih dipositifkan lagi. Itu namanya supervisi. Jadi kita melihat bagaimana kegiatan-kegiatan pembelajaran di sekolah ini yang sifatnya negatif supaya dipositifkan menjadi positif. Yang sudah positif ditingkatkan lagi menjadi lebih positif lagi. Itu namanya supervisi. Orangnya yang melaksanakan tugas ini disebut dengan supervisor. Orang yang memiliki kelebihan, orang yang memiliki keistimewaan, tugasnya itu adalah mengawasi pekerjaan orang lain. Itu namanya supervisor. Di tingkat sekolah dasar dan menengah disebut dengan, di tingkat sekolah dasar disebut dengan penilik, di tingkat sekolah menengah disebut dengan pengawas, di tingkat perguruan tinggi disebut dengan asesor. Saya adalah salah satu asesor. Ya. Ya. Jadi di tingkat sekolah menengah disebut dengan penilik, di tingkat sekolah disebut dengan pengawas, di tingkat perguruan tinggi disebut dengan asesor. Jadi itu namanya supervisor. Supervisor tugasnya ada 3. 1, dia sebagai inspektur atau tugasnya menginspeksi. Apa itu menginspeksi? Melihat untuk mencari kesalahan supaya dibenarkan. Ya. Melihat untuk mencari kesalahan, itu namanya inspeksi. Jadi seorang pengawas atau seorang penilik atau seorang asesor datang ke lembaga pendidikan itu tugasnya 1, menginspeksi, melihat mana yang salah supaya dibenarkan, diberi petunjuk-petunjuk, diberi bimbingan, diberi apa supaya apa ini yang dilakukan ini selama ini betul, benar. Yang tugas keduanya adalah pemeriksaan. Melihat apa yang terjadi dalam kegiatan. Barangkali dalam proses, dalam kegiatan itu ada yang keliru diluruskan, ada yang bengkok diluruskan, ada yang keliru dibenarkan. Yang ketiga itu adalah pengawasan, melihat apa yang positif dan apa yang negatif. Yang positif lebih ditingkatkan lagi, lebih dipositifkan lagi, dan yang negatif dipositifkan. Inilah 3 tugas dari pengawas. Dia menginspeksi, dia memeriksa, dan dia sebagai pengawas. Cuma dalam fakta dan kenyataan, biasanya memang pengawas dalam suatu sekolah itu lebih menonjol. Itu adalah inspekturnya, inspeksinya, cari kesalahan aja. Tidak pernah menjadi pemeriksa, tidak pernah menjadi pengawas. Cuma yang ditonjolkan itu adalah mencari kesalahan. Mencari kesalahan, didapatkan kesalahannya, tidak diberikan petunjuk-petunjuk bagaimana supaya ini bisa benar. Itu dalam kenyataan, dalam praktek-praktek, dalam pertanyaan-pertanyaan sering muncul, tapi teorinya begini. Yang namanya pengawas itu, tugasnya itu adalah menginspeksi mana yang benar supaya dibenar, mana yang salah supaya dibetulkan, memeriksa mana yang hal-hal keluar daripada tujuan, keluar daripada sasaran, maka diluruskan dan mengawas. Jadi kesimpulannya, supervisi pendidikan itu tidak lain dan tidak bukan adalah usaha mencapai hasil pendidikan yang diinginkan dengan cara mendayagunakan bakat, kemampuan, dan sumber-sumber yang memfasilitasi. Penekanannya pada pemberian tantangan dan perhatian yang sebesar-besarnya terhadap bakat, kemampuan alami manusia. Itulah yang kita kenal dengan supervisi pendidikan.
Ini penjelasannya nih. Kalau begitu maka superpendidikan adalah kegiatan berupa pengontrolan, kegiatan berupa bantuan, kegiatan berupa bimbingan yang profesional yang dilakukan oleh supervisor kepada guru atau petugas lainnya untuk meningkatkan kinerja dalam mencapai tujuan pendidikan. Itu yang dimaksud dengan supervisi pendidikan. Jadi kalau dalam praktek ada seorang supervisor, ada seorang pengajar dalam kelas tidak memberikan pengontrolan, tidak memberikan bantuan, tidak memberikan bimbingan secara profesional, itu tidak bisa kita katakan bahwa itu supervisi yang benar. Jadi supervisi pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk mencari kesalahan. Jadi kegiatan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh supervisor atau dilakukan pengawas, pendidik, itu bukan hanya sekedar mencari kesalahan atau mengidentifikasi hal-hal yang sudah baik dan belum, tetapi sebenarnya tujuan utamanya itu adalah mengarahkan pada kegiatannya untuk melakukan pembinaan. Garis bawah ini, ya, para kepala sekolah ini, saya tahu di sini ada kepala sekolah ini, ya, kepala sekolah itu sebagai supervisor. Ya, pada umumnya ini guru di sini nih. Jadi kegiatan supervisi itu bukan hanya sekedar untuk mencari kesalahan atau mengidentifikasi hal yang sudah baik atau belum, tetapi sebenarnya itu adalah bagaimana kegiatan-kegiatannya itu diarahkan kepada pembinaan sebagai tujuan supervisi. Orientasinya apa? Orientasinya adalah memuaskan, memaksimalkan kesempatan untuk memberi pelayanan dan kemudahan. Jadi kalau ada supervisor datang ke sekolah justru memberi kesulitan, memberi kemudaratan sehingga guru itu keringat dingin kalau besok akan supervisi, itu berarti orientasi pendidik supervisi memang keliru. Ya. Ini besok akan disupervisi, gurunya malam ini luar biasa nggak bisa tidur. Kenapa ini? Ya. Kenapa? Orientasi supervisi pendidikan adalah memuaskan, memaksimalkan kesempatan untuk memberi pelayanan. Disitulah tempatnya guru bertanya, hai supervisor, hai pengawas, bagaimana cara menggunakan metode yang saya ini akan gunakan dalam pembelajaran ini. Itu. Orientasi kedua adalah dedikasi. Dedikasi konstan pada perbaikan berterusan, dedikasi. Jangan hanya sekali datang sudah dicoret. Orang ini nggak bisa ini. Tidak. Ada metode-metode, ada teknik-teknik yang kita akan diskusikan nanti. Ya. Ada namanya metode teknik humanistik, ada namanya teknik macam-macam klinis dan lain sebagainya. Udah. Supervisor orientasinya udah. Yang ketiga, penciptaan pembelajaran yang menggabungkan dimensi kognitif, afektif, dan sosiomotor. Nah, selama ini pendidikan kita hanya berharap pada kognitif semata, ya. Afektif kurang diperhatikan. Dan orientasi yang keempat itu adalah kepemimpinan dan yang tangguh dan konsisten. Ya, yang namanya supervisor orang yang memiliki kelebihan. Ya, yang namanya orang yang disupervisi berarti di sini belajar. Maka di sini orientasi itu adalah kepemimpinan. Yang tadi syarat itu ada keterbukaan, ada 3 tadi kan, keterbukaan, kemudian partisipasi dan akuntabilitas. Pemimpin tetap pemimpin, tapi kalau tidak akuntabilitas tidak bisa. Pemimpin tetap pemimpin, dia sebagai bos tetap bos, tapi kalau dia tidak bisa memberikan contoh teladan gimana? Nah, ini orientasi supervisi pendidikan.
Jadi, supervisi pendidikan tidak hanya bertujuan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan, tetapi perbaikan peningkatan proses untuk mencapai tujuan output pendidikan, bahkan meliputi dampak pendidikan yang diselenggarakan. Itu supervisi. Tadi sudah jelaskan, kalau pendidikan Islam bukan hanya sampai kepada output, tapi semestinya itu adalah harus sampai kepada outcome. Karena tidak sampai kepada outcome, itulah kegagalan selama ini. Sehingga para koruptor, output salatnya betul, tetapi tidak benar. Filosofinya adalah setiap orang harus berkomitmen memperbaiki diri sendiri. Nah, ini bagaimanapun, walaupun dia super, supervisi itu adalah super, tetapi bagaimanapun harus berkomitmen untuk memperbaiki diri sendiri, orang lain, proses-proses serta sistem pendidikan, sekolah, kelas secara kontinu dalam kehidupan sehari-hari. Apa tujuan supervisi sebenarnya? Tujuan utama supervisi itu adalah perbaikan. Saya udah jalan tadi, dari awal tadi sebenarnya kalau buat kata supervisi itu tidak lain dan bukan adalah mutu, peningkatan mutu. Jadi tujuan utama seperti itu adalah perbaikan, peningkatan kualitas, khususnya kualitas mengajar guru dan belajar peserta didik. Itu. Jadi meningkatkan mutu kinerja guru, keefektifan dan keefisienan sarana, pengelolaan sekolah, kualitas situasi umum sekolah, membina kepala sekolah, membesar ambisi guru. Itu semua tujuan utama dari supervisi pendidikan. Mutu kinerja guru, efektivitas dan konsisten, keefisienan sarana, pengelolaan sekolah, kualitas situasi umum sekolah, membina kepala sekolah, dan memperbesar ambisi guru. Itu semuanya tujuan utama daripada supervisi pendidikan. Nah, kalau mau dijabarkan, maka tujuan supervisi itu tidak lain dan tidak bukan identik cuma satu. Satu adalah kepengawasan. Itu tujuan. Kepengawasan yang tentunya diarahkan pada kinerja komponen-komponen supervisi. Komponen guru, komponen supervisi itu satu. Siswa, guru, staf, materi kurikulum, sarana, prasarana, pengelolaan, serta lingkungan dan situasi umum. Inilah komponen supervisi. Yang tadi saya sebutkan itu adalah input, progress, output, tambah lagi satu outcome. Ini sudah diperjelas bahwa komponen supervisi adalah termasuk siswa, guru, staf. Nggak mungkin akan berjalan supervisi dengan baik kalau stafnya juga tidak disupervisi. Ya. Materi kurikulumnya, sarana dan prasarananya, pengelolaannya, lingkungannya, budaya sekolahnya, ya, situasi umum yang ada di sekolah. Pertanyaan yang muncul dari sekian komponen ini ternyata mana yang didahulukan? Siswanya kah, gurunya kah, atau lingkungan di sekitarnya, mana yang didahulukan? Semua sangat berkaitan. Tapi kalau pertanyaannya secara khusus, supervisi diarahkan pada siapa? Jadi jangan pertanyaannya mana yang didahulukan, tidak bisa, karena semuanya sangat berkaitan. Tapi pertanyaannya harus dirubah. Dalam hal supervisi, itu diarahkan pada siapa?
Kalau diarahkan pada guru tentu berbeda dengan diarahkan pada siswa. Kalau diarahkan pada staff tentu berbeda dengan diarahkan pada lingkungan. Jadi secara khusus pengawasan itu ditujukan pada usaha untuk ini. 1. Membantu guru dalam pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Apa itu profesi mengajar? Memahami strategi, meningkatkan keterampilan dasar mengajar, mendinamiskan kelas. Jadi profesi mengajar punya kompetensi intelektual, ya. Punya kompetensi intelektual, dia menguasai materi yang akan disampaikan, dia menguasai tentang cara, metode, teknik, pendekatan yang akan digunakan ketika menyampaikan materi yang disiapkan. Itu namanya profesi mengajar. Memahami strategi, dia bisa membedakan antara pendekatan, metode, dan teknik. Ini sering sekali kita ini, mana sih metode, mana teknik, mana metode, mana pendekatan, mana teknik, itu sering sekali kita tidak bisa membedakan antara 3 hal ini. Approach, pendekatan, metode, cara, teknik. Kalau pendekatan itu baru persepsi. Nah, ketika sudah masuk, baru namanya metode, caranya. Sudah jalan, baru namanya teknik. Saya ibaratkan supaya gampang nih. Kalau kita mau mendekati seseorang, maka perlu namanya strategi, memahami strategi, memahami 3 hal ini. Kalau hanya sifatnya baru pada sifatnya approach, pendekatan, maka orang yang akan saya dekati itu saya harus mengetahui hobinya apa, ya, hobinya apa, persepsi saya terhadap apa yang dia senangi. Maka ketika saya datang ke orang itu, maka saya harus memperlihatkan atau menunjukkan bahwa hobinya itu sama dengan hobi saya. Kalau dia senangnya parfum, senangnya baju merah, maka datanglah dengan baju merah. Kalau Anda datang dengan baju kuning, pasti ditolak. Itu namanya approach. Itu namanya pendekatan. Ketika sudah ada persepsi itu, maka pilihlah metode. Metode itu tidak lain dengan cara untuk sampai. Kalau perlu naik mobil, kalau tidak punya mobil, pinjam tuh mobil kawan. Tidak pinjam, naik taksi. Tapi sebelum sampai ke sana, ya, itu namanya metode. Baru teknik itu adalah setelah sampai, maka apa yang dikerjakan oleh orang yang kita dekati, sedapat mungkin kita ikut bergabung. Kalau dia sedang membaca komik, berbicara tentang buku komik. Tapi jangan berbicara tentang mata pelajaran tadi di sekolah, bakal ditolak. Itu namanya strategi, itu namanya profesi. Nah, profesi mengajar di sini tentunya memerlukan sikap profesional, membantu guru dalam pembinaan dan peningkatan sikap profesional. Problema yang dihadapi, keluh kesahnya bagaimana, kesejahteraannya bagaimana, pribadinya bagaimana. Tujuan umum supervisi pendidikan tidak lain dan tidak bukan adalah memberi bantuan teknis dan bimbingan kepada guru dan staf sekolah agar mampu meningkatkan kualitas kinerja. Ini yang tadi saya jelaskan. Tujuan khususnya itu adalah meningkatkan kinerja siswa, meningkatkan mutu kinerja guru. Itu sebenarnya supervisi itu tujuan khususnya. Karena sasaran utama di sini supervisi itu adalah bagaimana murid itu bisa menerima, bisa memahami mata pelajaran yang disampaikan oleh guru. Sehingga seorang supervisor
membantu guru untuk menggunakan metode yang betul sehingga murid ini menerima, memahami sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru. Dalam penggunaan metode sering, dalam penggunaan alat bantu kita sering, apa yang kita sampaikan lebih dipahami lain daripada apa dipahami lain oleh murid. Kenapa? Mungkin salahnya di situ adalah salah dalam memilih metode, salah dalam memilih alat bantu. Maka tujuan khusus supervisi di sini adalah meningkatkan kinerja siswa untuk mencapai prestasi belajar yang optimal. Apa yang kita sampaikan dan apa yang kita inginkan persis dengan apa yang dipahami oleh. Ketika kita mengatakan putih, nah yang dipahami itu adalah putih, bukan putih-putihan. Meningkatkan mutu kinerja guru akan berhasil membantu siswa dalam prestasi. Meningkatkan keefektifan kurikulum, jelas. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana, jelas. Dan meningkatkan pengelolaan sekolah agar tercipta suasana kerja yang optimal. 5 inilah tujuan khusus daripada supervisi. Nah, di zaman sekarang ini kita kan lagi tujuan lagi daring nih. Kita nggak bisa datang ke sekolah nih. Para supervisor tidak bisa, para pengawas, para penilik, para asesor tidak bisa datang ke sekolah. Maka kegiatan apa atau kegiatan supervisi yang bisa kita lakukan dalam satuan pendidikan secara daring? 3 yang harus dipersiapkan. 1. Tahap pertama itu adalah mengidentifikasi, menganalisa, mencari akar permasalahan, menyusun rekomendasi, dan tindak lanjut dengan instrumen keterlaksanaan belajar di rumah. Itu tahap pertama. Saudara-saudara yang kepala sekolah, sebagai supervisor, kepala sekolah sebagai supervisor, atau mungkin juga ada di sini sudah supervisor, maka dalam suasana pembelajaran daring ini, maka tahap pertama itulah identifikasi, analisa, cari akar permasalahan, susun rekomendasi dan tindak lanjut dengan instrumen keterlaksanaan belajar di rumah. Tahap kedua, mengidentifikasi, menganalisis, mencari akar permasalahan, menyusun rekomendasi dan tindak lanjut dengan instrumen pemenuhan mutu, standar kompetensi, isi, proses, dan penilaian pendidikan. Itu tahap keduanya. Jadi pemenuhan standar kompetensi bagaimana, isi bagaimana, prosesnya bagaimana, dan penilaiannya, evaluasinya bagaimana. Tahap yang ketiga adalah mengidentifikasi, menganalisa, mencari akar permasalahan, menyusun rekomendasi, dan tindak lanjut dengan instrumen pemenuhan mutu, standar etika, standar SAPRAS, pengelolaan pendidikan, dan pembiayaan. Standar etika, proses tingkat kompetensi, standar SAPRAS itu adalah standar sasaran, ya program, kemudian pengelolaannya dan pembiayaan. Inilah 3 hal yang perlu diperhatikan dalam masa pandemi ini. Supervisor itu siapa? Supervisor pendidikan atau pengawas sekolah itu siapa? Supervisor atau pengawas kalau tingkat menengah, penilik kalau tingkat sekolah dasar, asesor kalau tingkat perguruan tinggi itu apa? Pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat wewenang untuk melakukan pengawasan dengan melaksanakan penilaian
dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada suatu pendidikan prasekolah, sekolah dasar, dan menengah. Itu namanya supervisor. Jadi dia yang namanya supervisor, pengawas kalau di tingkat sekolah menengah, penilik kalau tingkat dasar, asosial kalau tingkat perguruan tinggi, itu adalah pegawai negeri yang bertugas, bertanggung jawab, yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan pendidikan. Kompetensinya, ya, kompetensi supervisor diartikan adalah kemampuan, keahlian, keterampilan menjalankan tugas, fungsi kewawasan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dari berbagai aspek kehidupan, berbagai lembaga pendidikan dalam rangka mencapai tujuan nasional. Peraturan bersama Menteri Pendayaan Negara dan Kepala Badan Kepegawaian, guru agama dapat sertifikasi BKD, BKG, ya, sertifikasi bantuan 1 bulan gaji kepada guru agama sama dengan guru yang lain. Itu ada di dalam ini. 8. Tentang pengawas madrasah. 9. Tentang perubahan atas PMA tentang pengawas madrasah. Dan yang ke-10 adalah petunjuk teknik pelaksanaan jabatan fungsional. Kira-kira itulah. Inilah sebagai pengantar ceramah. Mari kita masuk ke tanya jawab. Silakan. Pak Dokter, di sini saya mau bertanya bagaimana idealnya atau idealnya itu untuk supervisi guru itu apakah sebulan sekali ataukah dibuat setahun 2 kali atau gimana tuh Pak Dokter baiknya tuh Pak untuk supervisi ini? Konsepnya tidak ada ketentuan itu berapa kali, tetapi kita pakai falsafahnya makin banyak makin bagus, ya. Tetapi ini tentunya dikondisikan sesuai dilakukan sesuai dengan kondisi. Karena ini ada kaitannya dengan satu dana, ada kaitannya dengan SDM, ada kaitannya dengan segala macam itu. Jadi tidak ada ketentuannya dalam regulasi yang saya sebutkan tadi ini, tidak ada ketentuannya bahwa harus sekian, tidak ada. Tapi yang ada itu adalah pencapaiannya itu ada. Di regulasi di sini ada pencapaian apa yang akan dicapai dalam kepengawasan atau supervisi itu apa. Nah dari situ baru kita jabarkan. Di sekolah ini perlu 3 kali sebulan. Oh di sekolah ini cukup sekali. Karena kalau sekali cukup berarti di situ sudah menjadi standar. Tinggal hanya pengembangan. Karena di dalam supervision itu ada 3 hal yang kita perhatikan. Ya ketika kita mensupervisi kita temukan semuanya tidak ada yang sesuai dengan prinsip-prinsip supervisi yang kita lakukan. Maka kalau kita dapatkan di sini maka kedatangan pertama itu harus pengulangan. Berarti ini tidak cukup untuk sekali sebulan, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Nah, tetapi kalau kita datang untuk kayak ini, kita temukan di sekolah ini apa yang saya inginkan melalui pendekatan, melalui metode, melalui cara namanya, ternyata sudah sebagian besar dijalankan. Maka di sini itu tinggal pengembangan. Jadi bukan pengulangan, pengembangan. Artinya mungkin saya cukup cuma 2 kali. Nah, tetapi kalau saya datang ke sekolah ini, karena begitu aktifnya kepala sekolahnya sebagai supervisor, karena supervisor itu ada 2 ya, guru kepala sekolah sebagai supervisor, nanti kita akan bahas dalam satu diskusi, guru kepala sekolah sebagai supervisor, dan ada juga namanya supervisor yang kita jelaskan tadi, yaitu punya bisnis, punya pengangkatan, yaitu pengawas, punya tugas masing-masing harus dibagi. Nah, ketika saya ke dalam sekolah itu, kepala sekolahnya itu sudah menjalankan supervisi sebagai kepala sekolah sebagai supervisor, maka itu bukan lagi pengembangan, tetapi pengayaan. Nah, inilah 3 hal ini menentukan berapa kali yang idealnya untuk satu sekolah.
karena sangat bergantung pada SDM. Ya, di Indonesia ini kan supervisornya sedikit banget, apalagi PAI. Supervisornya sedikit sekali. Supervisor pengawas. Pengawas PAI, pendidikan agama itu sedikit sekali. Pengangkatan supervisor atau pengawas PAI pun itu lain dengan mata pelajaran lain sebagai satu subjek. Kementerian Agama mengangkat supervisi pengawas itu adalah didasarkan pada dua. Satu, orang yang mau pensiun, ya, kepala sekolah yang mau pensiun atau apa sekarang mau pensiun, diangkat supervisor. Nah itu kan sudah hal yang itu kebijakan kan, segala macam. Nah itu mempengaruhi tadi pertanyaannya. Yang idealnya itu tidak ada ketentuan berapa, tapi sangat tergantung pada SDM, sangat tergantung pada dana, ya, sangat terbantu dalam kondisi dan situasi. Baik, terima kasih Pak Dokter. Izin bertanya Pak Dokter. Yang keras, silakan. Ya, ini terkait supervisi ini Pak Dokter. Kalau dengan programnya Kemendikbud guru penggerak itu, ya Pak Dokter, ada keterkaitannya nggak untuk pengangkatan supervisor di sekolah itu? Kemudian pertanyaan kedua, apakah kalau sudah dilakukan supervisi di sekolah tersebut dengan berulang kali, kemudian sudah dengan mekanisme yang benar, tapi sekolah tersebut masih saja ketinggalan pembelajarannya, kemudian murid-muridnya lulusannya ya masih biasa-biasa saja, tidak ada yang diterima di PTN dan lain sebagainya, itu bagaimana cara kita menanggapinya Pak Dokter? Terima kasih. Ya, oke. Yang pertama, sekarang ini sudah ada undang-undang berbicara, regulasi tadi itu sudah membicarakan tentang supervisor. Siapa-siapa saja yang boleh diangkat menjadi supervisor. Syaratnya, salah satu syaratnya dia sudah pernah menjadi, syarat pertamanya berijazah minimal S2. Ya, itu sudah regulasi ya. Minimal S2 baru bisa diangkat sebagai pengawas. Tapi kenyataan masih banyak yang belum S2, itu lain lagi ya. Ya, kenyataan, antara kenyataan dengan teori dengan regulasi itu lain. Kenyataannya masih banyak supervisor yang belum S2. Maka itu tadi penggerak tadi ya. Jadi syaratnya itu harus minimal S2 baru bisa menjadi supervisor. Yang kedua sudah mengajar lebih dari sudah pernah menjadi kepala sekolah, sudah mengajar lebih dari 8 tahun berturut-turut, bukan pindah-pindah. Itu ada di regulasi siapa-siapa yang bisa diangkat menjadi supervisor. Nah, tentunya dalam hal ini masih banyak yang bukan S2 mungkin distandarkan. Artinya sekurang-kurangnya diberikan pendidikan tentang supervisor untuk menanggulangi kekurangan SD kita dalam hal ini. Ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini sekolah ini sudah disupervisi, dilaksanakan berkali-kali dan semua teori, semua hal-hal yang segala macam ini itu sudah dilaksanakan, tetapi kok peningkatan kualitasnya itu saja. Maka kita kembali kepada tadi. Pertama sekali tadi saya mengatakan ada 4 hal yang sebenarnya di situ harus disupervisi. Jangan hanya proses. Yang selama ini kan hanya kegiatan supervisi itu hanya proses. Lebih khusus lagi, kegiatan supervisi sekarang ini itu hanya dilakukan, ditujukan kepada guru. Padahal ruang lingkup supervisi tadi meliputi siswa, guru, materi kurikulum, sarana, dan lain sebagainya. Nah, tadi saya sudah katakan, pertama kali saya mulai, itu bahwa ada aspek-aspek yang dicakup dalam kegiatan supervisi yang harus menjadi perhatian di dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan. 1, input, 2, proses, 3, output, dan yang keempat, outcome. Tapi outcome ini tidak dijadikan dasar dalam pendidikan supervisi di Indonesia.
Jadi mungkin salah satu di antaranya itu tidak berjalan dengan baik, ya. Orientasinya hanya orientasi pada bagaimana guru bisa mengajar dengan baik, tidak memperhatikan tentang kesejahteraan guru, tidak memperhatikan terhadap sarana yang digunakan, tidak memperhatikan hal-hal yang semacam itu. Kemungkinannya itu. Oleh sebab itu nanti di diskusi kita yang akan datang, ketika kita akan berbicara di sini nanti pengembangan tentang dua nih ada di ketujuh dan ke-8, diskusi yang ke-7 dan ke-8 itu akan terjawab dengan jelas tentang pertanyaan ini. Kita nanti akan berbicara tentang pengembangan model. Barangkali modelnya ini nggak dikembangkan. Itu aja. Yang kedua, kita akan nanti pada pertemuan ke-8 kita akan berbicara tentang pendekatan, metode dan teknik supervisi. Nah, dan 10 juga pengembangan instrumen supervisi pendidikan. Itu akan terjawab di sana. Mengapa? Salah satu contoh saja di sini. Salah satu teknik metode teknik supervisi itu adalah klinis. Anda udah datang di sekolah itu, berkali-kali datang. Oh, gurunya begini-begini aja. Dalam aja. Pakai teknik klinis. Teknik klinis itu adalah klinik pengobatan. Diobati itu guru itu. Kenapa ini sebabnya? Aja. Dan seterusnya. Itu akan lebih jelas. Nanti pertanyaan ini jawabannya akan lebih jelas nanti di pertemuan 7, 8, dan 10. Tapi jawaban saya sekarang ini kemungkinan besar. Apa yang dilakukan di sekolah itu berkali-kali semuanya tekniknya semuanya sudah berjalan dengan baik. Kemungkinannya hanya fokusnya pada kegiatan guru, tidak melibatkan kepala sekolah, tidak melibatkan siswa, tidak melibatkan sarana, tidak melibatkan situasi kondisi, tidak melibatkan dan lain-lain yang berhubungan dengan supervisi. Kira-kira itu. Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Berkaitan berdasarkan landasan yuridis mungkin, Pak ya. Berkaitan dengan supervisi ini kan diatur pada peraturan pemerintah atau PP nomor 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan, di mana dikatakan bahwa dijelaskan di sana meniadakan keberadaan pengawas sekolah. Yang artinya yang jelas apa? Yang keras. Meniadakan keberadaan pengawas sekolah. Ya, di mana dalam pasal 30 dikatakan bahwa pengawasan kegiatan pendidikan tidak dilakukan oleh pengawas sekolah, akan tetapi dilaksanakan oleh pimpinan instansi tersendiri. Gitu. Artinya jika berada di standar menengah berarti kepala sekolah tinggi berarti rektor atau ketua sekolah tingginya. Nah, ini apakah menjadi sebuah dasar bahwa dikatakan hari ini tadi dikatakan kalau tingkat SD berarti penilik, SMP SMA berarti pengawas, kalau perguruan tinggi berarti asesor. Apakah ini menjadi dasar bahwa hal ini yang dikatakan, walaupun tadi Bapak sempat singgung juga bahwa ada 2 supervisor, artinya pengawas yang diangkat ini ataupun pimpinan dari masing-masing instansi. Nah, mohon pencerahannya Pak dari landasan yuridis pada Permen nomor 57 tahun 2021 ini. Jadi penjelasan tentang regulasi undang-undang peraturan itu tidak lain dan tidak bukan yang dimaksud dan peniadaan pengawasan sekolah itu terfokus kepada pengawas, ya, supervisor dalam arti pengawas yang diangkat tadi dengan gaji dan lain sebagainya, dengan syarat-syarat tadi S2 segala macam itu adalah ada pembagian tugas tentang pengawasan pendidikan antara kepala sekolah dengan pengawas, ya. Pengawas kan istilah yang berlaku sekarang ini adalah kalau SD namanya penilik, kalau menengah itu pengawas,
Kalau perguruan tinggi adalah associate. Sebenarnya itu namanya supervisor semuanya. Jadi ada pembagian tugas antara supervisor dalam arti di sini kepala sekolah dan dalam arti pengawas untuk SMA. Itu yang dimaksud dengan aturan itu. Yang selama ini itu seolah-olah terpisah. Kepala sekolah itu hanya mengurus tentang manajemen, padahal tidak. Nah, kita nanti akan berbicara juga tentang pertemuan kelima, 5 dan ke-6. Itu adalah supervisi manajerial dan supervisi akademik. Nah, ini pengawasan akademik ya di sini adalah itu tidak bisa hanya dilakukan oleh pengawas atau penilik atau asesor, tetapi harus melibatkan kepala sekolah, pimpinan lembaga. Itu yang maksud di situ. Bukan ditiadakan pengawasannya, tetapi di sini tidak lain dan tidak bukan adalah ada pembagian tugas di dalam masalah supervisi akademik. Siapa yang lebih menonjol dalam supervisi akademik? Sebenarnya dalam aturan ini maka supervisi akademik itu lebih banyak akan dipegang oleh kepala sekolah itu nantinya. Kenapa? Alasannya, ya kepala sekolah tiap hari ada di situ. Ya. Nah, mungkin dalam hal ini dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang akademik. Itu wewenang saja. Tetapi itu akan lebih banyak nanti dilakukan pengawasan akademik, itu akan lebih banyak dilakukan oleh kepala sekolah. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi yang pertama juga, supervisi dalam pengertian ini berapa kali datang, pengawas datang, itu artinya kemungkinan besar nanti kalau ini diberlakukan, maka cukup sekali 1 semester atau sekali sebulan kedatangan seorang pengawas itu. Terima kasih Pak Dokter. Saya izin bertanya bahwa tadi di awal Pak Dokter menyampaikan ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. Yang pertama adalah kompetensi akademik atau pedagogik, yang kedua kompetensi personal, yang ketiga kompetensi profesi, dan kompetensi sosial. Itu adalah syarat 4 kompetensi yang absolut atau mutlak bagi seorang atau untuk menjadikan seorang guru profesional. Artinya bahwa ketika salah satu bagian daripada keempat kompetensi tersebut tidak dimiliki oleh seorang guru, bisa kan kita sebut bahwa guru itu amatir. Nah, pertanyaan saya terkait dengan hal ini, banyak sekali kita perhatikan, maaf gitu, di lapangan, tentunya di lembaga-lembaga pendidikan, baik menengah ke bawah, itu banyak guru yang belum memiliki keempat kompetensi tersebut secara paripurna. Artinya, bisa nggak? Pertanyaan saya, bisa nggak kita katakan bahwa ini adalah bagian daripada moral praktek pendidikan? Ketika salah satu syarat bagi seorang guru itu ketika salah satu syarat bagi sebuah lembaga pendidikan diantaranya adalah guru yang tidak profesional, tidak memenuhi standar nasional pendidikan, bisa nggak kita katakan bahwa satu lembaga pendidikan tersebut sedang menerapkan moral praktek pendidikan? Ini yang pertama, Pak Dokter. Yang kedua terkait dengan apa yang juga dipaparkan Pak Dokter, bahwa hal yang disupervisi adalah pertama itu input, yang kedua proses, yang ketiga adalah output, dan yang keempat adalah outcome. Justru kalau saya melihat bahwa esensi atau tujuan pendidikan yang paling penting itu adalah outcome. Tetapi mengapa di kita justru outcome tidak menjadi satu hal yang prinsip, bahkan menjadi target supervisi? Saya pikir ini justru ketika kita melihat atau ketika kita mendengar ada prinsip bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses, atau sebaliknya sebagian mengatakan proses tidak pernah mengkhianati hasil, justru kalau saya melihat bahwa outcome itulah cerminan dari sebuah proses yang dilakukan, maka ketika outcome sebagai hasil tidak maksimal, di luar daripada ekspektasi, artinya proses yang dilakukan tidak maksimal, termasuk supervisi itu.
Lantas untuk apa teori supervisi itu bergelimangan, ya kan? Digelontorkan oleh permen dan seterusnya pada setiap lembaga pendidikan, sementara outcome tidak menjadi target supervisi. Kalau saya melihat seperti itu, Pak Dokter, mohon maaf itu jika mungkin agak berlebihan, bahwa saya perhatikan bahwa sebetulnya esensi daripada sebuah supervisi itu adalah outcome-nya, tetapi mengapa outcome tidak menjadi satu main point yang menjadi sasaran utama gitu dalam setiap lembaga pendidikan. Benar kata Pak Dokter, orang sholat, tapi belum tentu perilakunya sesuai dengan sholatnya, kan begitu. Jadi inilah yang maaf kadang-kadang bahkan mirisnya tadi Pak Dokter mengatakan di sebagian besar lembaga pendidikan Islam yang terjadi, bahwa tidak melihat aspek outcome-nya gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya begini Pak Dokter, ketika memang outcome menjadi salah satu dari hal yang prinsip dan penting, bagaimana sebuah lembaga pendidikan melakukan supervisi outcome sehingga tentunya kan bisa dievaluasi dalam rangka meningkatkan atau mendapatkan satu outcome dari sebuah output lembaga pendidikan yang benar-benar diharapkan dan dibanggakan sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Ini pertanyaan saya, mohon maaf Pak Dokter jika agak berlebihan. Terima kasih sebelumnya atas jawabannya. Pertanyaan bagus nih, ini memerlukan diskusi. Ya. Yang pertama tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sehingga bisa dikatakan guru itu profesional. Indikator-indikator yang menunjukkan seseorang itu profesional ada 4. Ada beberapa indikatornya. Tadi ada 3 ya. Itu adalah kompetensi, umul amal, dan amanah. Yang dipertanyakan tentang kompetensi. Kompetensi yang kita maksudkan di sini adalah kompetensi pedagogik, kompetensi intelektual, kompetensi personal, kompetensi sosial, dan kompetensi profesi. Kompetensi intelektual atau pedagogik itu tidak adalah kemampuan-kemampuan yang sifatnya ilmiah, teori-teori tentang pengetahuan bagaimana dia bisa mengajar dan bagaimana dia bisa menyambungkan. Maka itu namanya dulu sebelum dirubah IKIP, Institut Pendidikan dan Keguruan. Sebelum dirubah menjadi universitas, maka sekolah kita dulu namanya Institut Keguruan dan Pendidikan. Jadi kalau mau menjadi guru, itu tidak cukup hanya ilmu tentang guru, tetapi juga harus mempunyai ilmu tentang kependidikan. Ya. Nah, itu adalah kompetensi pedagogik atau intelektual. Nah, yang kedua kompetensi personal. Ya, seorang guru itu harus personal. Ya, dia sabar, dia jujur, dia apa segala macam. Sosial, dia harus punya kompetensi bagaimana dia bisa berhubungan dengan kepala sekolah, sesama guru, murid, orang tua. Dan yang keempat itu kompetensi profesi. Nah, guru itu punya profesi masing-masing. Tidak hanya dokter yang dapat dikatakan sebagai kerja profesi. Tidak hanya insinyur yang dapat dikatakan sebagai kerja profesi. Guru pun itu adalah kerja profesi. Maka kompetensi profesi itu masuk kategori kompeten yang diperlukan oleh seorang guru. Petani itu harus punya kompetensi profesi petani, ya pasti hasilnya akan lebih banyak didapatkan bagi orang petani yang punya kompetensi profesi pertanian daripada orang yang bertani tidak punya kompetensi itu. Itu 4 itu. Nah, pertanyaannya, guru yang tidak memiliki semua atau salah satu, apakah masih dikatakan sebagai guru amatiran? Nah, dalam hal ini maka tadi saya perlu kita diskusi panjang. Sesuai dengan situasi kondisi di Indonesia, jangan bandingkan dengan New Zealand, jangan bandingkan dengan Korea Selatan, jangan bandingkan dengan segala macam tentang tingkat profesionalisme guru, ya.
di sana gajinya tinggi, di sana macam-macam dan segala macam. Nah, di Indonesia ini artinya kalau kita mau diskusikan apakah orang ini masih amatiran, dapat dikeluarkan sebagai amatiran kalau salah satu di antaranya itu tidak dimilikinya. Nah, pemilikan tentang 4 kompetensi ini tentu kita harus lihat dari segi standarnya. Ada yang standarnya 100% dimiliki, ada yang 75, ada yang 50, ada yang 25, ada yang tidak ada. Yang tidak ada berarti dia amatir. Nah, sekarang ini adalah guru-guru kita ini. Dari segi kompetensi intelektualnya, mungkin baru sampai 75% pemilikan kompetensi itu. Maka tugas dari supervisi di sini adalah menyekolahkan guru ini. Suruh dia bikin kursus, buku apa, dan lain-lain sebagainya. Demikian juga yang lain, kompetensi sosial, kompetensi pengenalan dan segala macam, itu dia peringkatnya. Nah, apakah kita mau mengatakan orang-orang yang berkekurangan kompetensi ini tidak mencapai 100%, masih sudah dapat dikatakan sebagai guru profesional. Nah, itu jawaban saya. Itu menunjukkan diskusi. Untuk Indonesia, untuk 100% baru kita mengatakan guru profesional barangkali agak susah. Jadi kita terimalah kenyataan bahwa tidak semua guru itu tidak memiliki 4 kompetensi ini dalam arti 100%. Ada 70, ada yang 50. Nah, disinilah tugas supervisor. Disinilah tugas supervisor menjadikan guru ini super. Super tadi, menjadikan guru ini super. Dalam strategi unggul, kalau super yang dimilikinya tadi, itu pasti profesional. Super. Ya, strategi unggul, produktif, empatik, dan realistik. Kira-kira gitu. Yang kedua, Pak. Yang terkait dengan outcome, Pak. Yang kedua, itu tentang, betul. Gimana caranya ini? Dalam pelaksanaan persupervisian di Indonesia, terutama di Indonesia, maka itu saya bilang tadi kelemahan pendidikan Islam itu di sini. Karena pelaksanaan supervisi pendidikan di sekolah itu tidak menjadikan orientasinya pada outcome, hanya pada output. Sama pembicaraan kita, sama diskusi kita ini. Tentang, kan pembelajaran itu ada 3. Ada namanya kognitif, ada namanya afektif, ada namanya psikomotor. Selama ini kita itu orientasinya hanya kognitif. Sehingga orang tamatan sekolah kejuruan yang semestinya situ afektif, keluar dari sekolah kejuruan ini, dia tidak bisa bekerja, padahal sudah profesional. Ya, apalagi sekolah menengah umum yang bukan profesional. Kenapa? Karena pembelajaran kita di situ kognitif. Kognitif. Afektif susah. Ya. Yang paling tidak di sekolah sekarang ini itu hanya 2, kognitif dan psikomotor. Terutama masalah agama nih. Ada enggak guru agama yang memperhatikan bahwa anak ini sholat 5 waktu? Enggak ada. Yang dia lakukan itu adalah memberi pertanyaan tentang salat kognitif. Kalau dia ditanya tentang apa itu salat, salat itu adalah suatu kegiatan dan yang dimulai dengan bismillah, basmalah, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pasti guru ini memberikan 10. Karena memang kognitif. Masuk psikomotor, disuruh
disuruh untuk salat. Semua diperhatikan, gerakannya, berdirinya, rukunya, bacaannya, semuanya betul. Pasti dikasih 10. Pernah enggak guru memperhatikan tentang bagaimana afektifnya? Kalau mendengar azan ada unsur kegelisahan, ada unsur bawah mau salat. Kalau mendengar baca Al-Quran tersentuh enggak hatinya dan lain-lain sebagainya. Pernah enggak dilakukan hal yang semacam itu? Itu praktik pembelajaran kita. Persis pertanyaannya, praktik pembelajaran kita pernah enggak supervisi ini dijadikan orientasi itu adalah outcome-nya? Nggak ada. Nah, buat pertanyaan nih, akibat daripada itu gimana? Apakah sekolah yang segala itu dapat disebut dengan sekolah yang baik? Ini. Nah, itu memerlukan kebijakan, memerlukan elemen yang pertama tadi, elemen pendidikan termasuk di situ adalah kebijakan. Sesudah visi, ada misi, ada objektif, ada kebijakan. Disinilah perlunya elemen kebijakan bagi seorang guru, elemen kebijakan bagi seorang supervisor untuk memasukkan outcome sebagai bagian daripada yang disupervisi walaupun tidak tercantum di dalam aturan perundang-undangan. Jalan keluarnya begitu. Karena perundang-undangan kita tidak memasukkan outcome. Fakta menunjukkan itu. Makasih Pak Dokter. Coba, siswa-siswa kita yang namanya kimia, yang namanya matematik juara terus di luar negeri. Ya, juara. Tetapi ketika disuruh untuk berkreasi tentang ilmu, apa yang dipahaminya, apa yang dihafalnya, ya nggak bisa. Kenapa? Karena afektifnya tidak menjadi sasaran utama bagi seorang guru ketika mengajar. Sasarannya cuma kognitif. Nah, supervisor sasarannya cuma output, bukan outcome. Ini sekolah vokasional, sekolah vokasional, tapi keluar dari vokasional disuruh buat mesin, tak bisa. Nah, penggunaan otak kanan di dalam pembelajaran mungkin perlu pertimbangan bagi seorang guru sehingga afektifnya bisa berjalan dengan baik. Jangan hanya otak kiri. 2 tambah 2 sama 4. 4 itu bisa. Hasilnya 4 itu bisa. 9 kurang 5. Itu 4 juga. Metodenya. Hasilnya sama 4. Jangan terfokus pada 2 tambah 2, 4. Kan bisa mengajar dengan melalui pendekatan metode. Jangan 2 tambah 2. 9 kurang 5. Atau 1 tambah 3. Mungkin waktunya sudah, kita ketemu minggu depan. Kalau ada masih pertanyaan bisa saja dilanjutkan minggu depan. Ya, tapi itu saya ulang lagi, minggu depan kita sudah akan metode kita diskusi. Ya, saya menunggu ketentuan yang dikeluarkan oleh Pak Bibit Muin, siapa yang akan mempresentasikan makalahnya dengan judul Supervisi dan Evaluasi dalam Pendidikan Islam.